Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Sebagai sebuah profesi, salah satu usaha entertainer untuk tetap bisa eksis di panggung hiburan adalah membangun citra komersil agar tetap dapat menjadi sumber mata pencaharian. Beberapa upaya ditempuh oleh tak sedikit artis tanah air adalah tampil seksi, kontroversial, dan sensasional. Tak peduli dengan latar belakang mereka. Beberapa artis yang kamu kenal dengan image seksi dan kontroversial, rupanya adalah alumnus pesantren atau dekat dengan kehidupan santri. Daftarnya mungkin ada yang baru kalian tahu hari ini. Yuk langsung kamu simak saja video 7 seleb kontroversial tanah air lulusan pesantren. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kalian tak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kamu selalu update setiap hari. Aura Kasih. Sejak duduk di bangku SMA, mantan istri Erik Amaral itu sudah hidup jauh dari orang tuanya. Kala itu ia tinggal di Tasikmalaya dan masuk pondok pesantren. Seperti diketahui, meskipun lahir di Bandung, namun orang tua Aura Kasih berdomisili di Lampung. Karena sudah terbiasa jauh dari orang tua dan hidup mandiri, ketika meniti karir di Jakarta, pemilik nama asli Sahyani Febri Wiraatmaja itu tak kesulitan beradaptasi termasuk dalam hal masak-memasak. Aura Kasih memulai karirnya di ibu kota saat mewakili Lampung di ajang Miss Indonesia 2007. Setahun kemudian ia merilis album pertamanya dengan lagu hits Mari Bercinta. Sebagai pelaku dunia hiburan, image santriwati sepertinya tak menjejak dalam citra aura karisma di mata publik saat ini. Aura dikenal dengan image pelakor. Ia dirumorkan sebagai penyebab keretakan rumah tangga Pasha Ungu dengan Okky Agustina dan menjadi penyebab bubarnya perkawinan Tamara Blesensky dengan Mike Lewis. Ia juga terseret rumor video dewasa dengan Ariel Noah. Dalam suatu wawancara, Aura berniat berjilbab suatu saat jika sudah siap untuk konsisten. Dinar Candy. Bukan sekadar tamatan pesantren, siapa sangka jika ayah dari DJ dan presenter Dinar Candy adalah seorang guru ngaji dan pemilik sebuah pesantren. Menurut perempuan 27 tahun itu, biasanya dalam tradisi lebaran, banyak murid ayahnya yang bersilaturahmi ke rumahnya di bilangan Sukabumi. Berbeda dengan citranya sebagai DJ yang seksi, saat di rumah orang tuanya, ia mengenakan jilbab dan pakaian tertutup. Tak hanya seksi, Dinar Candy juga kerap melakukan aksi kontroversialnya. Misalnya saat melakukan lelang pakaian dalam bekasnya yang tak dicuci 3 hari. Aksinya itu diminati ribuan orang, dan dalamannya itu terjual 50 juta rupiah. Vicky Prasetyo. Presenter yang dikenal dengan berbagai kontroversi vikinisasi dan seakan hobi melakukan gimmick, Vicky Prasetyo ternyata juga seorang alumnus pondok pesantren. Pria 36 tahun ini diketahui pernah mondok di pesantren Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin selama 3 tahun. Sebagai anak pesantren, Vicky Prasetyo cakap membaca huruf hijaiyah yang tak memiliki harakat alias huruf gundul. Salah satu sensasi sekaligus kontroversi darinya adalah pengakuan telah menikah hingga 24 kali, belum termasuk dengan pernikahan dengan Kalina Oktarani. Dewi Persik. Tak hanya bersuara merdu saat bernyanyi, para penggemar dan publik telah mengetahui jika pedangdut Dewi Persik juga memiliki suara yang indah saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Penyanyi asal Jember itu pernah terlihat melantunkan qiraah dengan suaranya yang menakjubkan. La illallah, la ilaha. Dewi juga tercatat pernah menjuarai beberapa kompetisi melantunkan Al-Quran. Istri dari Angga Wijaya ini rupanya memiliki latar pendidikan pesantren. Diketahui ia pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren di Jember, Jawa Timur.
Dewi Persik juga mengaku pernah menjadi guru ngaji sebelum akhirnya berkarir sebagai pedangdut papan atas seperti di tanah air. Dulu jadi guru ngaji anak-anak kecil di Taman Pendidikan Islam. Cuma waktu itu gajinya kecil, cuma 100.000 per bulan. Tapi saya sangat senang, sambungnya. Penyanyi yang dikenal dengan goyang gergajinya ini kerap disorot netizen karena aksi goyangnya yang dinilai seronok dan outfit panggungnya yang terlalu terbuka. Beberapa waktu lalu ia juga terlibat perseteruan dengan sang ponakan Rosa Meldianti. Almarhumah Julia Perez. Almarhumah Julia Perez alias Jupe dulunya juga dikenal dengan image yang seksi. Namun sayang usia artis serba bisa tersebut tidak panjang. Jupe meninggal dunia pada usia 36 tahun pada tanggal 10 Juni 2017. Selama hidupnya, Jupe yang dikenal dengan kesan terbuka juga adalah alumnus pesantren. Jupe disebut menempuh pendidikan di pesantren Al-Ihya Insan Kamil di Bogor, Jawa Barat saat masih belia. Saat masih eksis, artis yang pernah berseteru dengan Dewi Persik itu memiliki beberapa kontroversi, seperti memberikan komplimen kondom untuk pembelian albumnya. Ia juga pernah dicekal MUI Sumatera Selatan karena dianggap tampil seronok. Andika kangen band. Bukan untuk belajar seperti deretan artis di atas, Andika Mahesa memilih tinggal di pesantren dengan maksud untuk menenangkan diri. Saat itu ia memilih mengademkan diri di pesantren di kampung halamannya Lampung. Hal itu dilakukan oleh sang Babang Tanfan itu untuk menghindari buruan media dan juga mengistirahatkan batinnya pasca perceraian dengan istri ketiganya. Selama menjadi artis, Andika kangen band dikenal sebagai sosok playboy. Sejumlah kontroversi yang dilakukannya seperti kasus psikotropika, perselingkuhan, dipecat dari band hingga kekerasan dalam rumah tangga. Nikita Mirzani. Artis Nikita Mirzani rupanya juga seorang santriwati. Namun begitu, image kontroversial melekat pada dirinya karena pandangan dan penampilannya. Ibu 3 anak ini pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren ternama yakni Darussalam Gontor, Jawa Timur selama 2 tahun. Saat masih menjadi santri, Nikita mengaku dirinya sangat jauh dari image seksi seperti saat ini. Berbicara soal kontroversi, sepertinya tak ada yang bisa menyamai Nikita Mirzani di kalangan seleb tanah air. Mulai dari kerap berseteru dengan artis lain, beberapa kali berurusan dengan aparat kepolisian, hingga dikenal dengan pernyataannya yang vulgar. Jika ada yang bilang dunia hiburan itu kejam, palsu, dan hanya topeng, pasti mereka memiliki argumen tersendiri hingga menyatakan hal tersebut. Kalau kamu sendiri bagaimana memandang dunia hiburan? Apakah memang perlu mengorbankan banyak hal? Pendapatmu boleh kamu ungkapkan di kolom komentar, sekalian klik like dan share. Terima kasih dan sampai ketemu besok.